Selanjutnya adalah pertanyaannya, kenapa kita harus butuh brand? Ada kok produk yang nggak punya brand tapi bener-bener kita bisa jualan banyak banget. Kayak beras di pasar itu kan, kita datang ke pasar nggak ada merek tuh kan. Ini beras apa, nggak ada merek. Kayak di traditional market gitu kan, nggak ada brand. Tapi itu kejual, ya memang kejual. Tapi kan beda beda marketnya. Karena sebuah brand itu diciptakan biasanya ngebangun sebuah goals dan experience. Makanya kalau ada di sini ada suatu tujuan dan suatu pengalaman yang bagus, biasanya ada suatu merek atau brand yang benar-benar selalu diingat. Makanya kenapa kita butuh brand? Biasanya seseorang yang butuh brand adalah dia memiliki bisnis atau suatu produk yang jangka panjang, yang memiliki visi misi value yang banyak ke depannya. Tapi kalau hanya sebatas pemakaian biasa, ibaratnya kayak beras, ya udahlah, nggak ada merek juga nggak apa-apa. Kadang teman-teman bikin produk nggak ada merek, dijual ke orang lain yang bikin mereknya itu, ya itu tergantung dengan strateginya. Tapi kalau kita ngebangun sebuah brand, maka ada goals dan experience. Oleh karena itu biasanya kalau kita ngebangun brands, kita memiliki tujuan yang panjang ke depan, memiliki a goal yang benar-benar kita create sedemikian rupa sehingga memiliki experience. Ya kita hari ini nggak ketahui lah experience bahwa Google itu ngebangun sebuah goal dan experience-nya sangat luar biasa. Gojek saat ini juga seperti itu. Experience-nya, pengalamannya luar biasa. Kalau kita pakai aplikasi Gojek selalu terngiang-ngiang, dan itu mengarah untuk ngebangun brand itu sendiri, dan mereka berhasil gitu. Goals-nya ada, experience-nya ada, dan terjadilah sebuah brand. Makanya kalau kita kenal hari ini, mau kemana, pulang naik apa? Naik Gojek gitu. Jadi udah experience-nya, goal-nya udah dapet. Tapi kalau kita punya produk yang nggak memiliki jangka panjang, ibaratnya ya nggak memiliki goals yang banyak, ya udah nggak perlu brand juga. Nah itulah yang perbedaan yang saat ini banyak terjadi di lapangan tentang suatu produk. Oke, kemudian yang saya teliti dan analisis, ini ada dua aspek brand yang akan tumbuh gitu. Ketika kita ngebangun sebuah brand, sebuah strategi, bahwa dua aspek ini benar-benar harus kita ketahui. Makanya banyak orang yang belum mengetahui. Pertama ada physical availability. Jadi physical availability itu kayak gini. Kalau kita buka Tokopedia, kemudian kita searching iPhone gitu, itu banyak banget hasilnya. Makanya kalau kita berbicara physical availability, itu produk yang mudah dicari dan ditemukan. Itu sebuah brand yang benar-benar saat ini aku cari hari ini Samsung gitu. Itu secara fisik itu kita bisa cari sendiri, ada gitu, gampang, mudah dicari dan ditemukan. Kemudian yang kedua ada mental availability. Jadi mental availability kayak gini. Kalau hari ini saya berbicara mie instan, pasti otak kita berbicara tentang Indomie. Itu kan secara brand awareness itu benar-benar terngiang gitu. Itu ke mental gitu, lebih ke mental availability gitu, kayak produk yang selalu teringat. Kalau kita ngomongin mie itu Indomie. Kalau kita mau nyuci itu Rinso. Kalau kita ya banyak lah, lebih ke produk yang selalu teringat tuh, shortcut kita tuh tertanam di otak, itu lebih ke mental. Jadi dua aspek brand yang harus akan tumbuh itu ada dua, ada fisik, ada mental. Makanya dua-duanya itu kita harus dapat lah. Makanya kalau kita bikin suatu produk ya yang mudah dicari dan ditemukan dan dirasakan, itu lebih ke fisik. Dan mental lebih ke apa ya, di kepala teringat, lebih ke sesuatu yang shortcut lah gitu lah. Jadi ini dua aspek brand yang akan tumbuh, ada fisik dan mental. Kemudian kalau kita ngebangun sebuah brand, maka adanya yang saya analisisnya ada sebuah emotional branding. Ini sangat penting juga karena untuk ngebangun sebuah brand memang ada emosional yang ada di dalamnya, ada mental yang benar-benar tercreate di dalam diri customer kita. Oke, contoh kita membutuhkan sebuah brand bagus yang memiliki emosional bagus. Tujuannya adalah untuk mendapatkan target audience. Itulah dari fungsi emotional branding. Kalau kita ngelihat gambar ini, kalau kita melihat sebuah
love gitu, kecintaan gitu itu lebih ke emosional. Tapi kalau kita ke respect itu ke fungsional. Jadi ada apa ya? Otak kiri, otak kanan nih yang berbicara nih, ada emosional dan fungsional. Makanya ini ada love dan sama respect. Kalau suatu produk itu memiliki low love dan low respect, yaitu kayak produk yang hanya produk yang tidak memiliki brand, kayak komoditas di pasar gitu, kayak beras itu ya masyarakat nggak ya bodo amat lah, aku nggak begitu suka juga produk ini, terus nggak selalu respect, tapi aku butuh gitu. Ya udah itu lebih ke komoditas produk. Tapi kalau kita memiliki sebuah apa ya produk yang memiliki customer itu memiliki kecintaan, kemudian respectnya tinggi, itu bisa meng-create sebuah love mark. Love mark itu brandnya terbentuk dengan bagus gitu. Makanya kalau kita rumus saya ada love ditambah respect adalah perfect product. Makanya ini benar-benar harus kita create tentang emosional. Ada juga ada yang aku memiliki kesukaan dengan produk ini, tapi yang aku nggak terlalu respect dengan produk ini, yaitu lebih ke biasanya nggak akan panjang. Contoh nih, aku subscribe suatu sistem, ya aku suka, tapi aku nggak begitu respect terhadap produk ini, makanya nggak diperpanjang, nggak subscribe lagi. Itu kebanyakan high glow tapi low respect. Respect itu kan tentang fungsional ya, lebih ke contoh saya subscribe sistem tapi customernya lambat, maintenance-nya susah, itu lebih ke respect. Makanya udahlah, gue low banget respect ke produk ini lah. Jadi bisa-bisanya bulan depan itu nggak subscribe lagi, nggak berlangganan ke kita lagi. Nah itu, tapi kalau kita memiliki sebuah high glow, bisa nge-create sebuah high respect, itu bisa ngebangun sebuah brand yang benar-benar bagus emosionalnya. Kalau kita ngomongin Apple hari ini, wow, luar biasa. Ada yang nggak mau pakai selain Apple gitu. Pokoknya dari laptop, dari device manapun itu harus Apple. Dan dia respect sekali. Dia sangat respect kepada produk Apple itu, yang pokoknya dia Apple banget lah. Dan itu lebih ke love mark. Dia lebih sangat menginginkan produk ini, dan brandnya tercreate sangat luar biasa. Buatlah sebuah produk yang punya benefit dan value. Jangan sampai produknya asal-asalan, susah nge-branding juga, kemudian tidak melakukan analisis yang sangat rinci, sehingga ini produk susah nih dijual, nge-brandnya susah nih. Nah benar-benar harus sedikit sedemikian rupa. Kemudian yang saya bilang adalah dengarkan kata customer. Jadi jangan selalu dengarkan isi kepala nih. Kadang kita kan nggak dua arah kan, kita harus berpikir banyak gitu. Jadi dengarkan customer, karena customer itu yang merasakan kemanfaatan produk kita. Kemudian selalu lakukan penelitian lah yang up to date. Kita searching di search engine dan lain-lain, kita menganalisis banyak hal terkait produk kita. Dan yang paling penting adalah kita jago memilih tool dan konten yang tepat untuk marketing. Kalau kita ngebangun sebuah brand, ujung-ujungnya kan ada tool marketing yang kita pakai, entah itu nanti digital promotion atau yang lainnya, itu harus benar-benar kita mengetahui toolnya. Jangan sampai banyak tool yang kita pakai tapi nggak begitu manfaat. Nah itu beberapa tips yang benar-benar bisa di-create oleh kita bagaimana ngebangun sebuah branding marketing. Pada basicnya adalah suatu brand itu sangat penting untuk kita kalau kita harus kita memiliki visi misi jangka panjang. Makanya ada goal dan experience. Tapi kalau kita hanya punya produk yang udahlah nggak no merek, ibaratnya no brand, ya no problem, ya itu nggak apa-apa juga. Cuma biasanya produk yang di balik layar, orang-orang yang di balik layar. Tapi kalau kita benar-benar ingin terjun ke customer, biasanya yaitu kita harus wajib ngebangun brands. Oke, terima kasih.